Kali ini kita akan belajar tentang mesin gerinda, di mana di konten-konten yang lain itu menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan mulai di unboxing sampai akhirnya menggunakan. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana sih sebetulnya alat ini bekerja. Kita menggunakan properti Makita 9553B ya. Terus kemudian ini adalah konstruksi dasar dari mesin gerinda. Ini adalah handle-nya, ini adalah ventilator, terus kemudian ini adalah kunci untuk membuka alat pada saat kita menggunakan. Kalau misalkan kita tidak laku, dia akan bergerak begini, terus kemudian kalau kita tekan dia akan mengunci. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah bagian dari aksesoris yang utamanya. Terus kemudian ini adalah nanti di sini adalah sebuah transmisi atau bevel gear yang kita sebut seperti itu. Nah, bevel gear sendiri itu adalah merubah putaran dari putaran horizontal menjadi putaran vertikal. Terus kemudian kita tahu bahwa ini di sini ada switch. Kita tahu bahwa switch itu ada 4 macam. Ada yang toggle switch, slide switch, trigger switch, dan pedal switch. Masing-masing bukan berarti ada yang tidak baik atau tidak baik. Tadi semuanya sesuai dengan fungsinya. Kalau toggle switch ini digunakan karena memang kita tidak memungkinkan kita akan pegang sesuatu harus menggunakan pegangan terus seperti menggunakan switch yang lain. Makanya dibuat hanya on off saja. Ini adalah toggle switch. Oke, ya. Oke, kita akan coba on kan. Untuk safety, pastikan sebelum kita memulai menggunakan mesin ini, pastikan bahwa posisinya dalam posisi off. Karena jika tidak, ketika kita menggunakan kabel ini, maka dia akan terjadi hentakan. Karena beberapa produk Makita itu ada pada saat hentakan itu sudah ada switch yang dia menggunakan safety, berarti pada saat dia terhempas begini, dia akan mati sendiri. Itu yang tipe slide switch. Tapi kalau untuk yang toggle switch, dia tidak lakukan itu. Tidak ada yang seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk motor elektromotor atau motor listrik itu biasanya dia akan, karena gesekannya dia akan menghasilkan panas karena di dalamnya ada sebuah aliran listrik. Nah, untuk menghilangkan supaya mesin tetap dingin, maka digunakanlah fan. Fan nanti akan dijelaskan tersendiri, dan itu akan mendorong dari depan ke belakang. Dan yang benar adalah pada saat kita menggunakan gerinda, kita tidak boleh menutup seperti ini. Ini sangat tidak disarankan. Sebaiknya begini. Karena posisinya supaya udara, ventilasi yang ada di dalam mesin ini tetap bekerja dengan optimal. Itu adalah menjadi sebuah panduan atau cara menggunakan gerinda yang baik. Berarti ada beberapa orang memang dengan tangan yang dua begini maksudnya benar, tapi sebetulnya itu malah salah. Karena itu akan menutup semua ventilasi yang ada keluar dari sini. Sebaiknya begini, kira-kira seperti itu, kemudian begini. Ini adalah ergonomi dari pemakaian gerinda. Kira-kira itu yang sementara ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya bagaimana mesin ini bisa bekerja. Sampaikan tadi, jadi untuk mengetahui bagaimana mesin ini bekerja, sebetulnya ada beberapa komponen utama yang menjadi dasar dari elektromotor. Entah itu mulai dari mobil yang kecil, mainan anak-anak, sampai dengan pesawat luar angkasa. Semua elektromotor itu semuanya sama. Itu artinya ada beberapa bagian yang utama itu adalah ini. Ini namanya armatur. Sesuatu yang bergerak, yang berputar di dalam, itu yang menggerakkan berputar itu adalah armatur. Di sini ada komponen, ini bearing, ini juga bearing, terus kemudian ini adalah fan, ini adalah gulungan, terus ini grooving, terus ini komutator, terus kemudian ini baru bearing lagi. Fan ini fungsinya adalah untuk ventilator. Jadi pada saat mesin bekerja panas, dia akan mengambil udara dan kemudian mengeluarkannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini tidak boleh tertutup. Karena fungsinya dia itu akan nanti ke sana, akan membuang itu dari depan ke belakang. Sehingga tidak boleh ditutup begini. Itu, terus kemudian berikutnya untuk gulungan. Gulungan ini itu memang dia berfungsi untuk membangkit magnet, sebagai pembangkit magnet yang ada di dalam mesin. Ini armatur, terus kemudian ini komutator. Komutator itu fungsinya adalah untuk merubah arus listrik AC menjadi DC. Sehingga fungsi kerjanya elektromotor ini sebetulnya adalah kaidah magnet. Jadi kutub yang sejenis itu tolak menolak, dan kutub yang tidak sejenis itu akhirnya tarik menarik. Nah, disinilah nanti fungsinya kita akan tahu bahwa ini nanti berputarnya seperti apa.
Terus kemudian ini ada satu bagian lagi yang menjadi komponen utama dari elektromotor, ini adalah stator. Stator ini adalah bagian yang tidak bergerak atau istilahnya statik. Sehingga pada saat proses kerjanya itu akan seperti ini, nanti yang terjadi di dalam nanti akan seperti ini. Terus kemudian komponen yang lain yang di luar yang tidak kalah paling penting dari itu adalah karbon brush. Ini adalah contoh karbon brush. Karbon brush sendiri itu fungsinya adalah untuk mengalirkan listrik dari AC ke DC, contohnya seperti ini dan ini. Nanti listrikku akan seperti ini, akan menempel begini. Dan itu pada saat arus listrik AC itu pada saat menempel sini akan dirubah menjadi DC. Ketika ini menjadi kutub negatif, maka ini juga akan negatif. Ketika ini positif, maka dia akan positif. Sehingga apa? Akhirnya menyebabkan angker ini akan berputar seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini terbuat dari arang, istilahnya orang kita ngomong karbon brush itu ada apa yang brostol, ada yang arang, ada yang karbon brush. Kenapa karbon brush dibuat dari ini? Kenapa kok tidak kuningan atau besi? Kan juga akhirnya juga kuat supaya nanti tidak ganti. Kita tahu bahwa sesuatu yang kuat, sama-sama kuat, itu tidak selalu bagus. Sehingga ini dibuatlah kondisi seperti ini supaya nanti pada saat ditempelkan seperti ini, dia akan bergerak, berputar, dan itu nanti makin lama makin habis. Dan ciri dari gerinda yang sudah karbon brushnya habis, di sini akan kelihatan percikan api lebih besar. Ini menggunakan karbon brush yang biasa. Terus kemudian di Makita sendiri itu ada satu jenis karbon brush yang auto cut off. Ini auto cut off bedanya. Kalau perbedaan antara karbon brush yang biasa dengan karbon brush yang cut off. Kalau karbon brush biasa, itu dari indikasi yang ada di dalam mesin, ketika karbon brushnya dia sudah mulai habis, maka percikan gerinda yang di dalamnya akan sangat kelihatan, akan lebih besar. Kemudian untuk yang cut off itu, kita tidak perlu menunggu apakah itu menanti tunggunya apinya besar atau tidak. Nah, ketika mesin ini tidak bisa dipakai, kita harus cek dulu. Jadi kita tidak serta-merta pada saat mesin ini macet, terus kemudian kita akan bongkar semuanya, tidak perlu. Kita harus lihat karbon brushnya dulu, karena motor listrik ini yang menjadi sumber utamanya adalah listrik. Sehingga kita harus cek dulu sebelum kita akan troubleshooting dari atas ke bawah gini. Dari awalnya mesin itu masuk dari listrik, berarti kita akan melihat komponen yang pertama kali menerima listrik itu yang kita harus cek. Jadi tidak harus membongkar semuanya, tidak perlu panik seperti itu. Oke. Kira-kira nanti akan bergerak seperti ini. Terus kemudian yang paling penting adalah armatur ini itu tidak bisa digulung ulang. Karena pembuatan armatur ini itu sudah sesuai dengan kondisinya yang sudah ditetapkan oleh pabrikan. Ketika mesin ini digulung, ini ada sebuah grooving atau cowakan. Cowakan inilah yang nanti akan menjadi balancing. Jadi membuat pada saat ini dites dengan menggunakan mesin, ada suatu yang tempat yang tidak balancing seperti roda yang kita tahu selama ini, itu ini di grooving. Ini adalah sebuah grooving di groove. Berarti menyatakan bahwa memang armatur ini pada saat dipakai di mesin ini itu sudah bisa dipakai dengan balance. Karena akibat jika ini nanti akan misalkan ini digulung ulang dengan harapan kita lebih murah menggulung ulang, itu nanti dikhawatirkan itu tidak balancing. Nah, kalau tidak balance maka body atau gulungan metal ini dia akan menyentuh bagian dalam dari stator ini, maka itu akan tidak seimbang, dan tidak seimbang maka akan menghantam dan itu akhirnya menjadi panas. Panasnya dia itu pasti akan merusak bearing ini, keduanya ini. Bearing panas itu akan berpengaruh pada casing yang ada di sini. Jadi sehingga barang itu sudah pasti rusak. Makanya dianjurkan untuk anker ataupun stator itu tidak digulung ulang karena semuanya bentuk pabrikan. Demikian dari saya, sedikit berbagi ilmu, barangkali untuk yang belum tahu bisa menjadi tahu, kemudian bagi yang sudah tahu sekedar reminding saja. Minimal ilmu ini bisa sedikit memberi manfaat kepada kita semua. Demikian, terima kasih.